Nah, gimana belajar matematika SBMPTN? Ada dua lagi ya, Matda sama Mat IPA gitu ya, apalagi kalau ngambil IPA. Pasti mumet lah ya. Tapi tahu nggak sih, ternyata kita nggak perlu belajar semua bab di pelajaran matematika. Cukup 2 atau 3 bab lah. Tapi kalau mau jaga-jaga 3 juga boleh. Jadi biar kalian nggak terlalu banyak pertimbangan buat belajar. Jadi biar saran aku sih perdalam 3 bab ini, karena dengan mempelajari 3 bab ini aja cukup kok bisa ya. Aku berusaha untuk cuma belajar 3 bab ini dan lolos sih di SBMPTN gitu kan. Jadi jalanku gitu ya, yang nentuin emang yang di atas, tapi ini jalan aku buat berstrategi adalah dengan mempelajari 3 bab dengan yang bobot dan peluang keluarnya itu paling besar. Udah mulai penasaran? Ya oke, jadi langsung kita bahas ya. Oke, kita mau bahas nih tentang 3 bab. Ingat, yang pertama kita itu perdalamin konsepnya, karena soal tuh bisa berubah-ubah bentuknya, padahal yang dimaksud adalah bab itu gitu. Jadi yang pertama itu kalian harus perdalam konsepnya di sini, materi ini. Ya, jadi materi persamaan atau pertidaksamaan ini paling nggak bilang paling sih, tapi sering keluar itu bisa sampai 3-4 soal ya tentang ini. Nah sebenarnya kalau misalnya biasanya kan soalnya pendek ya, kalau berstrategi untuk menjawab kalian bisa masukin maksudnya substitusi aja gitu ya dari pilihan ganda gitu. Tapi kalau kalian udah paham konsepnya, kalian bisa cepet kok. Jadi ya kadang mungkin bisa kayak gitu kasusnya substitusi. Kadang kita harus memahami soal cerita dulu, terus soal cerita ini kita rubah jadi pertidaksamaan. Nah itu yang memerlukan konsep gitu. Jadi tetap pelajarin konsepnya ya. Next, setelah persamaan dan pertidaksamaan, kalau memungkinkan emang harus sih pelajari tentang ini nih. Ya, tentang fungsi ya. Fungsi sama sifat-sifatnya, pokoknya perdalam aja itu. Karena kadang nggak nanyain tentang soal loh, isinya variabel doang. Tapi kalau kalian tahu konsepnya, nggak usah ngitung gitu, langsung jawab gitu. Teori tapi yang konsepnya dalam. Itu fungsi sama pertidaksamaan ya. Nah oh iya, tadi untuk yang persamaan juga perdalam juga sifat-sifat apa tuh yang faktorisasi itu, terus asosiasi yang kayak gitu juga ya. Ya itu sebenarnya kayak bonus lah. Kalau fungsi biasanya 3-5 soal keluar sih dari pengalaman aku ya. Oke, next biasanya digabung nih 2 soal ini, 2 materi ini. Ya nggak bisa dibilang 2 bab, tapi aku bilang 1 bab aja sih. Sebenarnya tentang konsepnya adalah geometri, tapi sering banget kan dihubungin sama trigonometri. Jadi trigonometri sama geometri itu sering disatuin sih, tapi yang kata aku utamain adalah pelajari trigonometrinya, sifat-sifatnya, ada rumus-rumus khususnya ya, itu juga dicatat. Kalau bisa kalian pelajarin dari mana asalnya si rumus itu, karena kalian bisa dengan ngerti konsepnya, kalian tahu kenapa alasannya pakai rumus itu gitu kan. Nah setidaknya 3 bab itu tuh waktu itu aku bisa keluar sampai 11 soal dari belajar 3 bab ini sih di matematika. Sisanya yang ya nggak terlalu aku utamain sih, ada himpunan gitu ya, sifat-sifat himpunan, yang irisan, gabungan itu juga keluar, tapi ya minor lah, 1-2 soal. Tapi kalau kalian masih punya waktu, pelajarin aja. Oke, sekarang be smart ya, nggak melulu kok kita harus belajar semuanya. Mari berstrategi guys, biar lebih gampang, lebih optimal, dan peluang buat masuk PTN makin besar. Apalagi kalau kalian bisa masuk pilihan 1 ya. Oke, itu aja dulu buat sekarang. Kalau ngerasa bermanfaat, jangan lupa di like, comment, and share juga ya. Ya mungkin kalian takut saingan kalian tahu lah ya, tapi kita nggak pernah tahu, bisa jadi dari situ
yang di atas justru senang dan kalian malah dilolosin SBMPTN gitu ya. Oke, thanks juga buat yang udah like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di next konten ya.